Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau tidak ada orang pakai, kita saja diwajibkan, saya pun tak mau. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin. Hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin. Kalau dia tuntut 5 juta, turun kami ke jalan rame-rame. Pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech Ltd. Meski sudah masuk, vaksinasi tidak bisa langsung dilakukan lantaran masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rencananya, vaksin akan dimulai disuntikan pada akhir Januari seiring dengan masuknya vaksin COVID-19 ke tanah air. Sejumlah kontroversi muncul, salah satunya seperti 1. Vaksin belum bisa digunakan awal Januari. 2. Sebanyak 16% masyarakat tolak vaksin. 3. Efektivitas vaksin Sinovac belum dapat dipastikan. Tidak cuma itu, kontroversi datang juga dari Ustadz Abdus Somad. Beliau mengungkapkan sikapnya soal vaksin COVID-19. Mubaliw yang akrab disapa UAS itu dengan senang hati mau disuntik vaksin tapi dengan satu syarat. Kalau vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia, Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin itu. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin itu, kata UAS. Tentu datangnya vaksin ini menuai kontroversial karena masih was-was bagi sebagian orang untuk menggunakannya. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan berikut ini. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Di Indonesia, vaksinasi COVID-19 akan dilakukan pada pekan kedua Januari 2021 dengan menggunakan vaksin buatan Cina, Sinovac. Ada banyak hal yang harus diketahui sebelum menerima vaksin, termasuk penyakit penyerta dan kondisi tubuh penerima vaksin. Dalam surat keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK 0202-4-1/2021 tentang teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Ada beberapa kondisi yang membuat vaksin COVID-19 tidak bisa diberikan kepada seseorang. Pemerintah sebelumnya menyatakan vaksinasi akan dimulai pada akhir 2020, namun nyatanya vaksin belum dapat disuntikan bahkan pada awal Januari karena alasan regulasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan baru akan mengeluarkan Emergency Use of Authorization atau EUA untuk vaksin COVID-19 pada pekan ketiga Januari 2021. Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan EUA bisa terbit bila syarat kelengkapan data sudah lengkap. Namun, sejumlah masyarakat disebut menolak vaksin COVID-19. Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir mengatakan pihaknya tidak bisa memaksakan pemberian vaksin terhadap masyarakat yang menolak tersebut. Meski terdapat penolakan, Erick yakin vaksin tetap dapat menekan penularan COVID-19 yang terus terjadi. Vaksin juga akan menekan angka kematian. Kalau ditanya apakah vaksin COVID-19 yang akan tersedia berkualitas, pemerintah menggunakan vaksin-vaksin yang dibeli berdasarkan sesuai standar WHO yang sudah melalui uji klinis, dan KPC PIN pun terbuka kepada MUI, BPOM. Semua pihak kita libatkan. Keamanan untuk rakyat Indonesia adalah yang utama, ujar Erick. Kemudian, Jokowi menjelaskan bahwa vaksinasi COVID-19 sama saja seperti imunisasi yang selama ini dilakukan untuk bayi. Suntik vaksinasi itu apa sih? Itu kayak ibu-ibu ngantar bayinya untuk imunisasi. Sama seperti itu. Jadi jangan yang dibayangkan yang enggak-enggak. Sama seperti itu, kata Jokowi pada Jumat 8 Januari 2021.
Dia mengatakan target vaksinasi COVID-19 mencapai 70% dari penduduk Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Semuanya kita harapkan yang 70% tadi mau divaksinasi, ungkapnya. Jokowi juga kembali menegaskan bahwa akan ada hasil kajian kehalalan terhadap vaksin COVID-19 tersebut. Sudah semuanya. Jadi kita sudah berpikirnya semuanya. Kalau masih ada yang meragukan, MUI, Majelis Ulama Indonesia, nanti yang mengeluarkan untuk kehalalan untuk izin menggunakan darurat yang mengeluarkan BPOM. Dilansir berbagai sumber, Sinovac menyatakan belum memastikan angka efektivitas dari vaksinasi. Bila Bio Farma menyebut efektivitasnya mencapai 97% dalam uji klinis awal, angka tersebut mengacu pada level serokonversi. Angka ini terpisah dari kemanjuran vaksin. Adapun tingkat serokonversi tidak sama dengan angka efektivitas vaksin. Adanya beberapa kontroversi di atas, UAS angkat suara bahwa beliau siap divaksin duluan dengan syarat vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia. Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin itu. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin itu. Kalau vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia, Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin itu. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin itu. UAS mengatakan Saudi Arabia dan Mesir menjadi patokan karena Mesir merupakan tempatnya belajar. Di sana terdapat ulama-ulama yang menjadi gurunya tentang masalah sholat berjarak. Maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar, kata UAS lagi. Kenapa patokan Ustadz Saudi Arabia dengan Mesir? Karena Mesir tempat saya belajar, di sana ulama-ulama. Tentang masalah sholat berjarak, maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar. UAS menegaskan bahwa kalau nanti vaksin itu keluar dan sudah dipakai di Mesir, dia yang akan mengajak masyarakat untuk suntik. Dia juga yang pertama kali suntik. Tapi kalau di Mesir tidak dipakai, di Arab Saudi tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama kali suntik vaksin. Kalau dituntut 5 juta, turun kami ke jalan ramai-ramai, katanya. Kalau nanti keluar vaksin itu sudah dipakai di Mesir, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik. Saya pertama kali suntik vaksin. Tapi kalau di Mesir tidak dipakai, di Saudi Arabia tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin. Kalau dia tuntut 5 juta, turun kami ke jalan rame-rame. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silakan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.